Halo Sobat Cerdas, bagaimana kabar Sobat hari ini? Saya berharap Sobat selalu sehat dan tetap semangat. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Pada video ini, saya akan membahas mengenai TransferWise. TransferWise adalah layanan perbankan untuk urusan transfer internasional. TransferWise ini bisa dipakai untuk mengirim atau menerima dana dari luar negeri, dengan biaya yang jauh lebih murah. TransferWise ini bisa diumpamakan seperti Flip atau OY, tapi untuk cakupan internasional. Transfer internasional ada dua macam, yaitu transfer dari luar negeri dan transfer ke luar negeri. Pada video ini, saya akan lebih banyak membahas menerima transfer dari luar negeri. Sedangkan untuk transfer ke luar negeri akan kita bahas lebih lengkap di video selanjutnya. Untuk transfer dari luar negeri ini, menurut pengalaman saya, yang paling murah, cepat, dan mudah adalah dengan menggunakan TransferWise. Sedangkan untuk transfer ke luar negeri adalah dengan menggunakan digibank, di mana tidak dipungut biaya transfer sama sekali, walaupun kursnya masih kalah dibanding kurs TransferWise. Atau bisa juga menggunakan OY, tapi masih kena biaya Rp50.000. Dan pilihan negara tujuannya juga tidak sebanyak di digibank. Untuk transfer internasional langsung melalui bank umum, biasanya dikenai biaya sekitar 10-30 US dollar per transfer, tergantung tarif dari tiap bank di masing-masing negara. Misalnya, Barclays Bank di Inggris itu membebankan biaya sebesar 5-15 pound sterling. Lalu, Bank Mandiri di Indonesia, untuk mengirim uang ke luar negeri juga tidak jauh beda tarifnya, yaitu membebankan biaya sebesar 25-30 US dollar. Sedangkan kalau menggunakan TransferWise, biayanya sangat murah, sebab transfernya dari rekening pengirim di negara A ke rekeningnya TransferWise di negara atau kawasan negara A juga. Di sini, karena transfernya lokal atau regional, maka biayanya murah. Setelah itu, saldo dikonversi ke mata uang negara penerima dan ditransfer ke bank di negara penerima. Sekali lagi, karena transfer lokal sesama bank di negara penerima, maka biayanya murah. Ini karena TransferWise punya tabungan di berbagai bank di berbagai negara atau kawasan. Jadi mereka hanya perlu mengatur kecukupan dan perpindahan dana dalam berbagai mata uang di rekening-rekening mereka sendiri. Tapi, perlu diingat bahwa dalam menggunakan TransferWise ini, biaya akan ditanggung oleh pengguna TransferWise-nya. Jika pengirim yang menggunakan TransferWise untuk transfer ke rekening kita, maka pengirim yang akan menanggung biayanya. Tapi, jika kita yang menggunakan TransferWise untuk menerima dana dari luar negeri, maka kitalah yang menanggung biaya-biayanya. Sedangkan si pengirim hanya kena biaya transfer lokal saja saat mereka mentransfer dari bank pengirim ke banknya TransferWise di negara atau kawasan yang sama. Walaupun demikian, tentunya pengirim bisa menyesuaikan nominalnya, karena bisa diperiksa dulu rinciannya, akan kena biaya berapa dan berapa nominal tepatnya yang akan diterima. Kurs TransferWise juga lebih baik, yaitu menggunakan nilai tengah yang nyaris sama dengan kurs di Google Search, dan bukan menggunakan kurs jual-beli yang selisih atau spread-nya besar. Dalam contoh di sini, kurs euro rupiah di Google Search 16.858, kurs di TransferWise 16.834, sedangkan kurs beli jual di BCA 16.706, 17.050. Dan bisa kita lihat juga rincian biaya jika mengirim ke luar negeri menggunakan TransferWise, yaitu hanya 4,48 euro untuk nominal transfer 1.000 euro. Ini artinya biayanya kurang dari 0,5%. Lalu, berapa biayanya jika menerima dana dari luar negeri? Mari kita lihat. Berikut ini adalah pengalaman saya menerima uang dari Eropa melalui akun TransferWise saya sebesar 100 euro. Setelah diperiksa rincian jumlah, pengirim, dan keterangannya, saya kemudian convert atau kurskan dari saldo euro ke rupiah, sejumlah 100 euro semuanya. Dan kena biaya hanya 0,36 euro. Artinya, biayanya hanya 0,36% untuk konversi ke rupiah.
dan kursnya menggunakan kurs nilai tengah, bukan kurs beli yang dihargai lebih rendah. Klik continue, maka proses konversi pun selesai. 100 euro di saldo euro saya sudah berubah menjadi rupiah, sekitar 1.680.000-an. Saya periksa di saldo rupiah, sudah betul jumlahnya. Lalu pilih send untuk kirim rupiahnya ke rekening bank tujuan yang sudah didaftarkan sebelumnya. Tapi kalau misal belum terdaftar, bisa pilih tambah penerima baru. Masukkan jumlah yang akan ditransfer dan muncul keterangan biaya transfer sebesar 12.000-an rupiah. Lalu, periksa lagi nominal dan nomor rekening tujuan. Lanjut, isikan alasan transfer. Lanjut, konfirmasi transaksi dengan sidik jari atau password. Dan transfer pun diproses. Tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Jika sudah, bisa dilihat lagi di halaman utama. Saldo euro dan rupiah saya sudah 0. Dan ada keterangan sedang mengirim 1,6 jutaan rupiahnya. Jika diklik, akan muncul penjelasan status kiriman. Perkiraan masuknya bisa sampai 11 jam kemudian. Tetapi aktualnya ternyata hanya sekitar 15 menit saja. Saat saya periksa di rekening BCA, ternyata sudah masuk. Jadi kesimpulannya, untuk saya menerima transferan 100 euro atau 1,6 jutaan rupiah ke rekening BCA saya, biayanya tidak sampai 20.000 rupiah. Ini adalah contoh lain saat menerima dana 1.200-an euro atau 20 jutaan rupiah, biayanya tidak sampai 90.000 rupiah. Ini jauh lebih murah dibandingkan menggunakan transfer langsung antar bank. Nah, pada video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara membuka akun di TransferWise dan membuka bank detail atau rekening bank dari saldo euro yang akan menjadi rekening euro kita di Eropa, yang akan dipakai untuk menerima transferan. Oke Sobat Cerdas, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk aktifkan notifikasinya. Salam cerdas!